wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak ucapkan kepada adik-adik sekalian yang telah bersedia mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Jadi sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses bimbingan kelompok dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini kakak akan menjelaskan sedikit tentang pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling yang terdiri atas 8 sampai dengan 12 orang. Adapun tujuan dan manfaat dari bimbingan kelompok ini yang pertama adalah untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi kita dan berkomunikasi kita. Yang kedua untuk mengembangkan wawasan serta pengetahuan kita. Dan yang manfaat yang kita peroleh dalam melakukan bimbingan kelompok ini adalah yang pertama untuk mendapatkan pemahaman tentang diri kita sendiri, lebih paham tentang identitas diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah kita dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri kita dan lebih memahami pendapat-pendapat orang lain. Kemudian di sini dalam bimbingan kelompok ini kita memakai 3 asas D. Yang pertama yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah asas di sini kita harus terbuka, terbuka dalam menyampaikan apapun gitu. Jadi ini kita harus menceritakan apapun, kita tidak boleh tidak menceritakannya. Kita harus menceritakan terbuka kepada teman-teman sekalian yang menjadi peserta kelompok pada hari ini. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu adik-adik di sini harus sukarela, bersedia, ikhlas, tanpa terpaksa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi kalau mau nanya apakah di sini ada yang terpaksa? Tidak ada. Oke, jadi itu namanya atas kesukarelaan. Kita harus ikhlas tanpa ada keterpaksaan maupun dari kakak ataupun dari orang lain. Jadi yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini adalah asas yang kita di sini harus menjamin kerahasiaan dari bimbingan kelompok ini. Jadi tidak boleh ada yang membocorkan apapun yang kita kerjakan kepada orang lain gitu. Hanya kita saja yang tahu. Ya, begitu adik-adik, apakah sudah paham mengenai pengertian, tujuan, manfaat, dan asas-asasnya? Sudah. Oke, di sini apakah kalian sudah saling mengenal satu sama lain, Dek? Sudah. Di sini untuk lebih mengakrabkan, jadi kan di sini kakak kan belum tahu semua nih kelas-kelas berapa aja. Di sini SMP tapi kakak belum tahu kan kelas berapa aja. Jadi di sini kita mulai memperkenalkan diri ya. Nanti sebutkan nama panjang kemudian kelasnya. Oke, dimulai dari kakak pertama. Nama kakak Yumnah Heriapane. Kakak berkuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara semester 4. Oke, dilanjutkan. Nama saya Reza Sabita, kelas 9. Nama saya Bilqis Taira, kelas 8. Nama saya Ira Pratama, kelas 7. Nama saya Surya Pratama Sitanggang, kelas 7. Nama saya Peki Katanya, kelas 8. Nama saya Siti Syahri, kelas 7. Nama saya Hairul Rahmat Syahrina Nenggola dari kelas 9. Oke, berarti di sini anak SMP, adik-adik sekalian kelas 7, 8 sama 9 ya. Jadi di sini untuk lebih mencairkan suasana agar tidak tegang sekali. Jadi di sini kita akan memulai game ya. Ya Kak. Setuju? Setuju. Kita di sini akan memulai game yang namanya rangkaian nama. Rangkaian nama itu kakak akan menjelaskan rulesnya. Nanti di sini kakak akan menyebutkan nama kakak, nama pendeknya saja, nama panggilannya saja gitu. Nanti kemudian disambung oleh nama selanjutnya. Seperti ini contohnya. Nama kakak Yumna. Terus nanti disambung oleh Raisa. Raisa bilang, Kak Yumna, Raisa, disambung sama Bilqis. Kak Yumna, Raisa, Bilqis, begitu seterusnya sampai ke siapa namanya? Rina. Oke, udah mengerti? Sudah Kak. Jadi di sini langsung saja kita mulai ya adik-adik. Ya Kak, ya Kak. Oke, di sini kakak mulai dari kakak. Nama saya Yumna. Kak Yumna Raisa. Kak Yumna Raisa Bilqis. Kak Yumna Raisa Bilqis Tama. Kak Yumna Raisa Bilqis Tama Iksan. Kak Yumna Raisa Bilqis Tama Iksan Piki. Kak Yumna Raisa Bilqis Tama Ihsan Fikri Rini. Kak Yumna Raisa Bilqis Tama Ihsan Fikri Rini Jura. Kak Yumna Raisa Bilqis Tama Ihsan Fikri Rini Jura Rina. Oke, tadi kan dari Raisa kan. Jadi sekarang kita putar ya, kita balik dari Rina terlebih dahulu, nanti jalan
ke Raisa. Oke, dimulai dari kakak ya. Nama kakak Yumna. Kak Yumna Rina. Kak Yumna Rina Jura. Kak Yumna Rina Jura Rini. Kak Yumna Rina Jura Rini Vicky. Kak Yumna Rina Jura Rini Vicky Iksan. Kak Yumna Rina Jura Rini Vicky Iksan Tama. Kak Yumna Rina Jura Rini Piki Iksan Tama Bilkis. Kak Yumna Rina Jura Rini Vicky Iksan Tama Bilkis Raisa. Oke, jadi di sini apakah sudah agak sedikit nyaman, tenang, sudah sedikit cair suasananya kan? Jadi di sini kakak mulai saja ya masuk ke topik intinya, masuk ke yang namanya tahap kegiatan. Oke, di sini kakak akan menjelaskan lagi bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok tadi yang kakak jelaskan adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling yang terdiri atas 8 sampai dengan 12 orang. Jadi di sini dalam bimbingan kelompok terdiri dari 2 topik. Yang pertama adalah topik tugas, yaitu topik yang berasal dari pemimpin kelompok, yaitu kakak sendiri. Di sini dalam topik tugas kita akan membahas adalah masalah yang sedang viral-viralnya, masalah yang sedang hangat-hangat yang sering diperbincangkan oleh halayak ramai. Kemudian yang kedua adalah topik bebas. Topik bebas adalah adik-adik sendiri sebagai peserta kelompok yang menentukan sendiri apa yang mau dibahas, masalah apa yang mau dibahas. Jadi masing-masing oleh kalian akan memiliki usul sendiri. Misalnya, Kak, kita bahas ini aja. Terus yang masing-masing juga memiliki pendapat sendiri tentang apa yang mau dibahas. Terus kemudian setelah masing-masing menyimpulkan idenya, kita akan voting. Masalah siapa, masalah apa yang mau didiskusikan. Jadi di sini kita akan memakai topik tugas, topik yang berasal dari pemimpin kelompok, yaitu kakak sendiri. Oke, di sini kita akan memakai topik tugas yang berjudul dampak pembelajaran daring pada masa pandemi saat ini. Udah tahu kan daring itu apa? Nah, jadi di sini kakak mau nanya, sudah berapa lama adik-adik menjalankan daring? 1,5 tahun. Setahun lebih ya, hampir 2 tahun berarti ya? Sudah segitu. Nah, jadi di sini kakak mau nanya, ada yang tahu apa itu pengertian dari daring? Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan Bilkis. Daring adalah pelajaran yang dilakukan di rumah dengan menggunakan aplikasi lain. Ya, tepat sekali yang dibilang oleh teman kita yaitu Bilkis. Daring itu adalah pembelajaran dalam jaringan atau online yang dilakukan di rumah karena ada pandemi COVID-19 ini kan. Jadi dari ini kita melakukan pembelajarannya itu melalui aplikasi seperti WhatsApp, Google Classroom, ataupun aplikasi video conference seperti Zoom ya kan, atau Google Meet gitu. Adik-adik semua kan melakukan pembelajaran daring melalui itu kan. Nah oke, jadi itu pengertian dari daring itu tersendiri. Kemudian kakak mau nanya lagi nih sama adik-adik. Jadi adik-adik apa yang adik rasakan setahun lebih menjalankan pembelajaran daring ini? Apakah efektif atau tidak? Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Ya silakan Iksan. Kurang efektif Kak, karena guru hanya memberikan tugas dan tidak memberikan penjelasan. Jadi saya tidak tahu kebanyakan pelajaran. Jadi gara-gara kurang efektif gitu ya menurut Iksan. Karena guru itu hanya memberikan tugas saja tanpa menjelaskan materi tersebut. Begitu Iksan? Oke, apakah adik-adik yang lain ingin mengemukakan pendapatnya? Iya Zura, silahkan Dek. Sangat tidak efektif Kak, karena guru lebih baik menjelaskan di sekolah daripada di rumah. Ini banyak hambatan. Nah ya itulah, karena kita udah terbiasa gitu kan belajar di sekolah dengan yang suasana yang sangat kondusif, dengan banyak teman atau guru-guru yang lain pun menjelaskannya secara efektif gitu kan daripada di rumah pembelajaran online seperti ini. Nah kalau di rumah tadi seperti sudah bilang kan, banyaknya hambatan, kesulitan, dampak yang kita hadapi, yang kita alami selama pembelajaran daring ini. Jadi ada yang tahu kesulitan-kesulitan atau dampak apa saja yang kalian alami? Ada yang ingin menjawab? Ya silakan Bilkis. Jaringan tidak mendukung.
Ya, jaringan kayak mungkin ada rumahnya di pelosok-pelosok gitu kan, nggak ada tower, jadi mesti manjat tower dia baru bisa dapat jaringan. Atau di rumah yang di sana itu nggak ada jaringan, susah mendapatkan jaringan. Apalagi kalau misalnya mati lampu atau hujan. Nah, jadi apakah ada lagi yang mau mengemukakan kesulitan-kesulitannya, Dik? Ya, Raisa silahkan. Nggak ada uang beli paket. Iya, karena kita kebanyakan membeli kuota nih. Kalian ada dapat kuota bantuan dari sekolah nggak? Jarang ya? Nggak tiap bulan kan? Enggak. Jadi itu karena jarang dapat kuota bantuan dari sekolah, juga kita terus-terusan beli paket, boros duit, boros kuota, karena kayak daring melalui Zoom kan banyak makan paket ya, Google Meet juga gitu. Terus ada lagi, Dek? Kak, Silahkan ini. Yang penting banyak pelajaran. Nah ya gitu, jadi karena yang dibilang Iksan tadi juga kan kayak guru tidak menjelaskan, jadi kita banyak yang kurang mengerti, kita acuh gitu terhadap apa yang dijelaskan guru, terhadap tugas-tugas yang diberikan begitu ya. Jadi apakah ada lagi yang ingin menjawab apa saja persilakan? Ya silahkan Tama. ranking turun karena kebanyakan main game online daripada mengikuti pelajaran online. Nah itu salah satu contohnya. Dampaknya selain kesulitan-kesulitan, kita juga banyak dampak yang terjadi pada kita karena kita tidak mengikuti pembelajaran daring ini. Ranking kita pun turun, seperti contohnya Tama gitu. Ranking dia jadi turun karena kebanyakan main game online seperti apa? FF, PUBG. PUBG, begitulah game-game online gitu. Jadi rankingnya turun gitu. Ada lagi deh yang mau mengemukakan pendapatnya? Oke, tidak ada lagi. Jadi di sini setelah mendengarkan dampak, kesulitan atau apa yang kalian rasakan selama daring ini, kakak mau nanya, apakah udah ada pemberitahuan, Dek, kapan masuk tatap muka atau offline di sini? Jadi masuk, Kak. Iya. Serius jadi masuk? Jadi masuk udah. Oke, jadi di sini karena belum adanya informasi, belum jelas informasi kapan kalian sekolah offline tatap muka. Jadi di sini kakak ingin tahu apa yang akan kalian atasi, apa yang kalian lakukan gitu lebih tepatnya, apa komitmen kalian dalam mengatasi kesulitan ataupun dampak dari ini. Jadi di sini komitmennya kalian masing-masing akan mengatakan komitmen atau apa yang kalian akan lakukan untuk mengatasi kesulitan ini. Oke, mengerti? Nanti kalian masing-masing ya, dimulai Raisa, seterusnya sampai ke terakhir ke Rina. Oke, dimulai Raisa, apa komitmennya, Dik? Belajar giat menggapai cita-cita. Ya, seperti Raisa. Jadi dia komitmennya ingin menggapai cita-citanya, jadi dia ingin lebih giat lagi belajar. Jadi akan dilaksanakan Raisa? Akan lebih rajin belajar Raisa? Ya. Oke, Bilkis? Lebih memahami guru saat menjelaskan pelajaran. Ya, jadi akan dilaksanakan kan Bilkis, komitmennya akan lebih memperhatikan guru menjelaskan. Akan dilaksanakan kan Bilkis? Tapi kan daring, jadi nggak ngerti. Ya tetap gak ngerti, tapi kan maksudnya kalau bisa dijelaskan melalui Zoom gitu kan jadi bakal. Jadi maksud kakak ya komitmen kalian lah lebih mendengarkan apapun, walaupun gurunya tidak menjelaskan, jadi kalian bacalah kayak materi-materi apapun yang dikasihnya gitu. Ya, siapa? Silahkan Tama. Mengurangi bermain gamenya. Ya, bisa kan dilakukan Tama? Untuk mengurangi gamenya agar ranking kita tadi nggak turun, agar naik biar nggak dimarahin mama, ya kan Tama? Ya selanjutnya Iksan. Lebih sering mengulangi pelajaran. Ya, komitmen Iksan lebih sering mengulangi pelajaran. Jadi misalnya hari ini guru kalian memberikan tugas, memberikan materi, kalian ulang malamnya gitu, agar lebih materinya agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya Vicky. Meluangkan waktu untuk mengerjakan PR, Kak. Ya, berarti Vicky ini jarang mengerjakan PR lah ya selama pembelajaran daring ini. Jadi Vicky komitmennya agar lebih sering mengerjakan PR. Bisa dilaksanakan Vicky? Bisa, Kak. Selanjutnya Rini. Mengulangi bermain bersama teman. Ya, itu pun juga. Jadi lebih sering, lebih mengutamakan belajar ya, Dek, daripada bermain di luar bersama teman-temannya. Karena kan Covid juga, kita dilarang berkumpul ya kan? Silakan Jura. Harus sering baca buku. Sering membaca buku ya, seperti Jura lah. Jadi komitmennya sangat bagus ya, itu lebih sering membaca buku. Harus dilaksanakan ya Jura. Silakan selanjutnya Rina. Lebih giat belajar dari semester sebelumnya. Ya, Rina juga komitmennya
lebih giat belajar dari semester-semester sebelumnya agar lebih meningkatkan rankingnya juga ya Madina. Oke, jadi itu yang kakak dengarkan komitmen-komitmen dari kalian. Jadi kalian masing-masing sudah mengemukakan komitmen atau usaha apa yang kalian lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan selama pembelajaran daring ini. Oke, jadi di sini terakhir kakak ingin tahu kesan dan pesan apa yang kalian dapatkan selama proses bimbingan kelompok pada hari ini. Ada yang ingin mengutarakannya, Dek? Ya silakan Ihsan, apa kesan dan pesan yang Adik dapat? Pesan yang saya dapatkan dalam bimbingan kelompok ini adalah saya dapat mengutarakan pendapat saya secara bebas. Ya, kesan dan pesan yang didapatkan Ihsan itu dia jadi lebih terbuka ya, begitu kan Ihsan, lebih terbuka, lebih tidak malu-malu gitu pada teman-teman sekalian untuk mengutarakan apa yang ingin disampaikannya. Selanjutnya siapa, Dek? Saya, Kak. Ya, Vicky, silahkan. Kesan dan pesan yang saya terima adalah lebih mengetahui apa itu bimbingan kelompok. Nah, itu Vicky, kesan dan pesannya itu lebih mengetahui apa itu bimbingan kelompok. Semoga kalian dengan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini kalian bisa mengerti ya, Dek, bagaimana prosesnya, manfaatnya, dan bagaimana apa itu lebih memahami pokoknya apa itu bimbingan kelompok tersebut. Jadi, sebelum berakhirnya kegiatan bimbingan kelompok ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi terima kasih adik-adik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada kali ini. Kakak terima kasih banyak karena sudah merepotkan kalian pada hari ini. Mungkin kalian ada acara atau kegiatan apa pada hari ini, tapi karena demi untuk sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, kakak berterima kasih ya. Jadi terakhir kali kita akan bermain game lagi ya. Jadi kalian setuju nggak ada game terakhir? Setuju, Kak. Oke, kita abis ini akan memulai game yang namanya game melatih kefokusan gitu. Jadi kalian harus teliti gitu. Rulesnya di sini kalian akan mengikuti apa yang kakak ucapkan. Mengerti semua? Kayak ya. Jadi kalian akan mengikuti apa yang kakak bilang ya, bukan yang kakak gerakkan. Oke, di sini kita mulai ya. Ayo diikuti. Nanti di sini yang salah akan dihukum. Oke, dimulai ya. Kaki Sedikit itu. Udah itu kaki. Siku. Ini ngapain gini? Siku. Ini bahu saya sama kayak Rini. Yaudah, di sini hukumannya pompa. Satu dulu, siapa dulu? Bilkis dulu. 5 kali. Sama. Udah silakan ini. 1, 2, 3, 4. Nanti waktu bermain. Oke, di sini akan kita memulai game yang lain. Jadi gamenya itu ada kayak gini misalnya ya. Kalau misalnya kakak bilang gajah, kalian buat lingkaran kecil. Kalau misalnya kakak bilang semut, kalian buat besar gini. Jadi kalau ular tadi apa? Kalau misalnya kakak bilang ular, kalian tangannya pendek gini. Kalau betul lagi cacing. Cacing harus besar. Nah, berarti ini melatih kefokusan juga. Cok, latihan. Gajah kecil. Kalau misalnya semut besar. Kalau ular pendek. Cacing panjang. Oke, udah ngerti semua. Nanti kakak balik kan, kakak bilang kayak ini, kalian yang mau belajar semut ya. Oke. Cacing panjang. Cacing pendek. Gajah kecil. Lagi. Semut besar. Ular pendek.
Gajah. Ular. Besar. Semut. Besar. Semut. Panjang. Ular. Panjang. Cacing. Pendek. Ular. Ular. Besar. Semut. Kecil. Gajah. Kecil. Gajah. Pendek. Ular. Semut. Pendek. Ular. Lagi. Kecil. Semut. Oke. Ya, gini. Berfokus. Kalau kecil, gajah. Besar, semut. Pendek, ular. Panjang, cacing. Lagi. Oke, mulai. Pendek. Cacing. Ular. Panjang. Udah banyak salah ya. Oke, terima kasih adik-adik sekalian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Jadi kakak terima kasih banyak. Kakak mohon maaf jika kakak ada salah-salah kata atau salah ucap di sini. Jadi semoga kegiatan bimbingan kelompok kita ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih adik-adik, kakak ucapkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.